Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah penghiburan yang sejati. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saya menjadi seorang imam, ya, pengalaman saya sebagai seorang imam selama ini saya selalu merasa terheran-heran mengapa mereka, ya, umat yang datang kepada saya untuk berkonsultasi, untuk meminta konseling, itu ya sudah saya hitung, ya, sudah saya saya hitung secara matematis, 80% adalah orang-orang menengah ke atas, ya. Mereka yang ya memiliki persoalan lalu ingin berkonsultasi dengan saya, itu saya hitung sebagian besar adalah orang berada menengah ke atas, 80%. Dan 20% itu adalah orang-orang yang status yang sosial ekonominya menengah ke bawah, ya. Saya selalu menjadi heran, ya, karena menurut saya kalau orang berada, ya, saya kira semua orang juga berpikir seperti itu, ya. Kalau orang itu punya uang banyak, hartanya banyak, ya, orang itu orang berada pasti tidak akan pernah stres, ya, karena uangnya banyak, ya, mau ngapain aja bisa, maka nggak mungkin stres lah, gitu, ya. Yang sering stres itu harusnya mereka yang nggak punya uang, ya, yang menengah ke bawah, yang miskin. Tapi kenyataannya yang banyak datang berkonsultasi ke saya itu, yang konseling ke saya itu, kok sebagian besar malah orang-orang yang berada, yang uangnya banyak, yang hartanya berlimpah-limpah. Sedangkan yang menengah ke bawah itu hanya 20%, ya. Rupanya setelah saya renung-renungkan, ya, ternyata meskipun kata orang harta duniawi, uang, ya, harta benda, kekayaan, harta kekayaan itu bisa membuat orang bahagia, ternyata tidak sepenuhnya benar, ya. Malah harta yang berlimpah-limpah itu bisa menjadi godaan, ya, bisa menjadi cobaan, bisa menjadi sesuatu yang bisa menjerumuskan kita, ya. Banyak orang, ya, karena dia ini punya uang banyak, ya, hartanya berlimpah-limpah, ya, itu sudah otomatis, ya, semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak juga godaan yang datang kepadanya, ya. Dengan uang yang dia miliki, ya, dengan uangnya yang banyak, orang bisa mencari penghiburan, ya, kemana saja, ya. Bahkan penghiburan-penghiburan yang tidak sehat pun bisa dia dapatkan, ya. Jadi orang ini mau istilahnya itu healing, ya. Kalau zaman sekarang istilahnya healing, ya. Mau healing ke luar negeri, ke dalam negeri, mau olahraga yang mahal-mahal, ya, aktivitas yang mahal-mahal, mau makan yang enak-enak, ya, dia bisa, ya, karena dia punya uang yang banyak. Tapi juga uang itu bisa menjerumuskan dia, ya. Dengan uangnya dia bisa beli narkoba, ya. Dia bisa pergi ke tempat-tempat, ya, hiburan tidak sehat, ya. Dia bisa melakukan banyak hal-hal yang tidak baik dengan uangnya itu, ya. Dan akhirnya hidup rohaninya pun menjadi kacau balau dan hancur, ya. Dan akhirnya mengalami stres dan depresi. Sedangkan orang yang tidak punya uang, ya, orang yang menengah ke bawah, ya, tidak mungkin dia bisa mencari atau membeli hiburan-hiburan yang mahal, ya, karena, ya, dia tidak mampu untuk memperolehnya atau untuk mendapatkannya, ya. Sehingga godaan-godaan dalam hidupnya itu juga sedikit, ya, dan akhirnya hidup rohaninya pun boleh terjaga dengan baik, ya. Saya lihat umat di Paroki Tomang ini, ya, mereka yang bukan orang kaya, bukan
orang berada itu hiburannya ternyata apa? Pergi ke ruang adorasi, ya, pergi ke Gua Maria, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang gratis, ya, Legio Maria, persekutuan doa karismatik, ya, semuanya gratis, ya. Bioenergy power macam-macam ya di sini, ya, line dance, segala macam kegiatan ada di sini, ya. Dan semuanya itu gratis, ya. Itulah hiburan bagi orang yang tidak punya uang, dan semuanya sehat, ya. Semuanya tidak ada yang menjerumuskan manusia, ya. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, belum tentu ya orang yang hartanya berlimpah itu bahagia, dan belum tentu juga orang yang miskin atau yang hartanya sedikit itu tidak bahagia, ya. Buktinya banyak sekali orang yang justru mengalami stres dan depresi, tetapi dia itu orang yang kaya raya, ya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus ini jangan diartikan bahwa Tuhan Yesus itu benci orang kaya. Tidak, ya, sama sekali tidak. Tuhan Yesus tidak benci dengan orang kaya. Tuhan Yesus mencintai semua orang. Tidak peduli dia kaya atau miskin, ya. Semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Tapi melalui sabdanya ini, Tuhan Yesus ingin memperingatkan, ya. Tuhan Yesus ingin mewanti-wanti, ya, kepada kita semua bahwa tidak dilarang, ya, tidak dilarang untuk menjadi kaya, ya, tidak dilarang untuk memiliki uang yang banyak. Tidak dilarang untuk memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Sama sekali tidak dilarang. Sama sekali Tuhan itu tidak melarang, ya. Tetapi di sini Tuhan mau memperingatkan kepada kita bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi sumber cobaan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, ya. Jadi harta kekayaan yang berlimpah-limpah itu tidak dilarang untuk memilikinya, tetapi kita harus waspada, kita harus mawas diri, karena harta itu juga bisa menjadi sesuatu yang menjerumuskan kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, melalui permenungan Injil hari ini, Tuhan kembali mau mengajak kita untuk mencari penghiburan dari sumber penghiburan yang sejati. Penghiburan yang sejati itu tidak bisa diberikan oleh harta duniawi, ya, harta kekayaan, tetapi penghiburan yang sejati sumbernya adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati bagi kita. Maka mari kita mencari penghiburan itu tidak melulu dari harta kekayaan, tetapi juga dari Tuhan. Mari kita kembali menghayati hidup rohani kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca dan merenungkan kitab suci, dan juga banyak menerima sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, dan dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera dan sukacita yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.